Kolung bahas Outlander Sport dong untuk solusi biar performance mantap sekalian budgetnya. Biasanya mobil Jepang ya pada umumnya itu kedengeran di dalam kabin bunyi cekleknya itu. Nah, tarikannya lemot padahal saya sudah ganti air filter KNN dan tune up engine. Memang velgnya saya naik jadi R18. Kira-kira solusinya apa? Sebenarnya urusan cuman murah di mana Anda kalau tidak lakukan akibatnya bisa fatal ke sampai turun mesin dan ganti blok. Hai lovers, balik lagi dengan saya Dr. Mobil. Kali ini di edisi stabil mobil Outlander. Nah, Aji Jana mau nanya, kalau mobil saya Outlander 2012 second, baru dapat bulan Agustus 2020. Mesinnya ngelitik waktu dapat pertama, saya pakaiin oktan 90 ngelitik, ganti oktan 98 sempat hilang, ngelitik lagi, terus turunin 92 sempat nggak kedengeran lagi, tapi sorenya kedengeran lagi. Jadi pakai oktan 90 aja. Padahal mahal-mahal beli oktan tinggi, ya pakai yang 90 aja, ada solusinya nggak? Oke. Ngelitik sama oktan mobil itu berpengaruh ya. Apalagi kalau oktannya lebih tinggi itu biasanya lebih panas mesinnya. Dan ketika coolernya itu biasa aja, nggak terlalu bagus, dia akan lebih sering mengelitik karena memang jadinya mesinnya lebih panas gitu kan. Satu. Dua, caranya ngilangin ngelitik sebenarnya bukan diganti oktannya sih. Kita bersihin dulu mobilnya. Karena intinya begini, ketika mobil itu baru keluar dari showroom, Anda masukin bensin oktan berapa aja tuh nggak ngelitik gitu loh. Sekarang karena setelah pemakaian kan ada yang kotor, ada yang harus dibersihkan. Nah, gara-gara kotoran itulah makanya ngelitik. Nah, Anda ganti-ganti oktan sebenarnya nggak akan ngaruh ke menghilangkan ngelitiknya. Kalau saran saya oktan 90 cukup kok, yang penting mobilnya mesinnya dalam keadaan bersih sehingga nggak ngelitik lagi. Jadi dicune aja ya di dokter mobil. SR Internusa. Kalau Outlander 2015, kilometer 66.000, bagus pakai oli SAE berapa? Oke, 66.000 Outlander Sport 530, cukup kok itu. 66.000 belum tua sih, jadi belum banyak, belum gondrong ya kita bilang ya kilometernya. Jadi 530 aja 9 Circle cukup dan bagus karena ini akan penguapannya lebih rendah dan tarikannya juga lebih enteng. Hani Mamoto, dokter mobil saya mau tanya, Outlander Sport tiap kali nyalain AC bunyi tak kenceng banget. Begitu juga kalau AC sudah nyala, setiap beberapa bunyi tak kencang banget. Saya dapat info dari teman kalau itu magnetic clutch-nya. Pertanyaan saya, apa bisa memperbaiki bunyi tak yang keras itu? Dan mengapa bunyinya keras tidak seperti AC mobil lain? Oke. Kerasnya kalau magnetic clutch bunyi ceklek ketika Anda nyalakan itu iya dan wajar. Semua mobil pasti bunyi dan biasanya mobil Jepang ya pada umumnya itu kedengeran di dalam kabin bunyi cekleknya itu. Nah, seberapa kencengnya itu kan relatif ya, jadi kita harus dengerin dulu ini cekleknya itu kenceng apa enggak gitu. Kalau misalkan kencengnya itu masih dalam batas standar ya nggak ada masalah. Kalau kencengnya dalam toleransi yang tidak bagus dan itu mengganggu Anda, saran saya sih diganti. Cuman ini mengganti part yang tidak rusak ya gitu. Jadi partnya sebenarnya nggak rusak, karena Anda tidak nyaman aja kita ganti dengan part baru dan kita harap itu yang baru itu bunyinya tidak sekeras yang lama, kan begitu. Nah, itu sih bisa-bisa aja diganti. Cuman balik lagi saya kasih tahu itu tidak mengganti part yang rusak gitu loh. Jadi itu partnya masih oke kita ganti. Cuman kalau memang mengganggu bisa. Tapi alangkah bagusnya Anda bawa ke dokter mobil untuk kita cek dulu bunyinya itu wajar apa enggak. Vin, Bang mau nanya, Outlander Sport kemarin fan mesinnya mati, lalu radiatornya kepanasan, bocor, sampai suhunya full, cuman mobilnya nggak overheat. Tahu dari mana suhunya full, mobilnya nggak overheat? Kira-kira mesin itu aman nggak ya? Sekarang ini fan belum diperbaiki, cuman saya isi radiator dengan air full, sekarang tiba-tiba radiatornya nggak ada bocor lagi, dan mobil di tes jalan suhunya normal di tengah-tengah kondisi fan mati. Satu, itu kira-kira aman nggak untuk dipakai jalan sementara jarak dekat 10-20 meter? No. Urusan mobil radiator dengan extra fan itu urusannya panjang, pengaruhnya ke mesin dan turun mesin ya. Jadi saran saya sih tetap Anda perbaiki itu extra fan-nya dengan benar. Cuman sebelumnya Anda tes dulu ketika mobil itu Anda gas, Anda pantengin di 2000 atau 3000 RPM, itu dia airnya kesedot atau muncrat itu dari lubang tutup radiator. Kalau airnya nyedot berarti itu aman. Kalau Anda gas begitu dia muncrat berarti itu Anda udah harus turun cylinder head. Karena urusan radiator extra fan itu sebenarnya urusan cuman murah, di mana Anda kalau tidak lakukan akibatnya bisa fatal ke sampai turun mesin dan ganti blok gitu loh. Jadi jangan main-main, saran saya tetap dibenerin itu. Kolung bahas Outlander Sport dong untuk solusi biar performance mantap sekalian budgetnya. Oke. Outlander sih sebenarnya di remap aja udah oke ya, tinggal diganti filternya.
dan diganti koilnya aja main bagus. Kalau Anda bisa tambahin kabel grounding yang bagus, terus PCV cyclone-nya juga ditambah, itu kan akan membuat mobilnya jauh lebih enteng ya untuk di jalan. Nah, tergantung seberapa kencang Anda mau, cuman bulan ini sih kita lagi ada promo remap Outlander, semoga Anda keburu untuk ngejar promo remap itu, dan Anda bisa konsultasi lebih lanjut tentang produk apa yang bisa Anda tes dulu di mobil Anda. Asli jenuh perawatan Outlander. Oke, perawatan Outlander sama seperti semua perawatan mobil. Olinya, oli kompresor, oli transmisi CVT-nya, dan jangan lupa tune up sama kaki-kakinya juga dirawat. Apalagi kalau hujan begini Anda kasih anti karat. Itu sih perawatannya termasuk wajar lah ya, semua mobil juga sama. Farhin, Bang, saya punya Outlander Sport, kan kipasnya ada 2, tapi kok satu nggak gerak dan mesin cepat panas. Oke. Kalau satu nggak gerak dan mesin cepat panas, Anda coba nyalain AC dulu, dan Anda lihat kalau yang satunya tetap nggak gerak, dibawa ke bengkel segera dan diganti itu yang nggak nyala kipasnya. Ada MTV. Kok mobilku Outlander PX Matic PX 2014 tarikannya lemot, padahal saya sudah ganti air filter KNN dan tune up engine. Memang velgnya saya naik jadi R18. Kira-kira solusinya apa? Kalau pelek Anda gedein, otomatis mobilnya lebih lemot karena si pelek ini memiliki momentum yang berbeda dengan pelek standarnya. Ketika momennya itu berbeda, otomatis tenaga yang diperlukan untuk memutar roda yang sama, roda yang baru itu akan menjadi lebih besar. Jadi saran saya sih jangan, kalau mau ganti ya jangan terlalu gede-gede atau tenaganya dinaikin. Cuman ketika tenaganya dinaikin juga balik lagi bisa jadi nanti banyak selipnya di transmisi gitu loh, karena tukang pelek ini suka banget ngeganti-ganti pelek yang lebih besar kan kelihatannya lebih keren, iya. Cuman ketika lebih besar itu Anda harus perhatikan performance mobil kendaraan Anda. Kalau mau performance mobilnya standar atau biasa aja, itu pasti mobilnya jadi lemot. Kalau Anda performance mobilnya gila-gilaan ya otomatis nggak ada masalah dong Anda pakai ring 21, 22, itu no problem karena memang dari sisi tenaganya juga udah jauh lebih besar gitu kan. Nah, saran saya sih coba Anda remap dulu. Kalau memang masih nggak cukup, Anda balikin ke standar, Anda tes lagi deh. Kan pasti masih ada tuh pelek dan ban standarnya. Anda tes lagi itu seenak apa tarikannya ya. Perbedaannya apakah Anda satisfied ya? Balik lagi terserah Anda ketika Anda punya pelek 18. Karena itu cukup gede banget untuk Outlander. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Lunung Dokter Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.